Lukas pasal 15, hari Jumat tanggal 5 November 2025. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, ini kalau kita lihat nanti ada 3 perikop di pembacaan Lukas pasal 15 ini. Tuhan Yesus memakai 3 perumpamaan, dan perumpamaan ini ada 3 semuanya tentang yang hilang, dan yang hilang. Perikop pertama tentang domba yang hilang, perikop kedua tentang dirham yang hilang, dan perikop ketiga tentang anak yang hilang. Nah, di pembacaan perikop pertama ini tentang domba yang hilang dimulai dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Nah, Yesus kan sudah mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Tabib itu dibutuhkan oleh orang yang sakit, bukan oleh orang yang sehat. Nah, ini para pemungut cukai dan orang yang dianggap berdosa di dalam masyarakat. Nah, justru memang mereka datang mencari Yesus. Mereka mau untuk mendengarkan pengajaran Yesus supaya mereka tahu apa yang bisa diperbaiki. Dan di sini malah orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang kalau dilihat dalam keadaan yang benar, harusnya mereka bersyukur kalau pemungut cukai dan orang berdosa itu mau untuk mendekat kepada Yesus dan mendengarkan Dia. Tetapi kita sudah tahu apa dibalik orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tahu teori firman Tuhan tetapi tidak menjadi pelakunya. Mereka malah selalu mengamat-ngamati Yesus, apa yang dilakukan Yesus, supaya mereka bisa menjatuhkan Yesus, mencari apa yang bisa mereka kritik kepada Tuhan Yesus. Dan kali ini mereka bersungut-sungut lagi, mereka tidak senang, mereka cerita-cerita, bisik-bisik di belakang, itu bersungut-sungut karena Tuhan Yesus menerima orang berdosa dan pemungut cukai datang kepada Dia. Nah, mereka katakan Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka malah tidak senang kalau Tuhan Yesus terima mereka. Mereka cuma mau ya orang yang kata mereka tidak berdosa. Ini penilaian manusia. Menurut mereka tidak berdosa, dan orang yang berdosa, para pemungut cukai itu, mereka mau untuk tidak diterima oleh Yesus. Nah, Yesus saat tahu seperti ini memberikan perumpamaan di ayat 3. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi ini Tuhan Yesus sampaikan perumpamaan tentang seseorang yang mempunyai 100 ekor domba. Nah, Dia bilang, kalau kamu di antara kamu punya 100 domba, kalau hilang satu di antaranya, apakah kamu akan biarkan saja? Oke, sudah hilang satu, masih ada 99. Tidak seperti itu. Dikatakan mereka, siapa yang punya domba itu akan meninggalkan yang 99 ekor
Dia tinggalkan di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Jadi ini maksudnya Tuhan Yesus sudah aman yang 99, tidak dalam keadaan bahaya. Dan yang bahaya ini yang tersesat bisa jatuh ke jurang, bisa dimakan serigala. Dan ini Tuhan Yesus bilang orang yang punya 100 ekor domba itu pasti akan tinggalkan yang 99 ekor dan pergi mencari sampai dia temukan ini domba yang tersesat. Nah, kalau sudah temukan pasti senang sekali. Dia akan ambil domba yang tersesat itu, diletakkan di atas bahunya dengan gembira. Jadi bukannya dibiarkan saja, tidak apa-apa. Yang satu ini saya masih punya 99, biar yang satu tersesat. Tidak seperti itu. Dan ini hati Tuhan Yesus kepada kita umatnya, bahwa sekalipun ada banyak sekali sudah 99 yang taat dengar-dengaran, tetapi ada satu yang tersesat. Tuhan Yesus penuh belas kasihan. Tuhan Yesus ada kasih untuk satu yang tersesat itu. Nah, dia saat sudah menemukan tidak asal saja, oke saya ambil, saya bawa pulang, senang sekali karena sudah berusaha dengan sungguh-sungguh mencari ke sana kemari. Kita tidak tahu melewati bukit, melewati hutan-hutan cari karena dombanya itu tersesat, sambil panggil-panggil namanya. Nah, kurang lebih seperti itu Tuhan Yesus datang ke bumi untuk mencari orang yang tersesat, mencari orang yang berdosa. Itulah yang Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa, yang terhilang. Dan betapa gembiranya saat dia bisa menemukan kembali anaknya, umatnya yang mau dibawa pulang. Nah, dia bawa pulang ini bahkan ditaruh di atas bahunya, dipopong di atas bahunya untuk pulang bersama-sama, dikumpulkan dengan yang lain. Dan dikatakan betapa gembiranya sampai setiba di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Wow, bagaimana ini Tuhan Yesus memberitahukan sukacita di surga. Lebih sekali sukacita di surga kalau satu orang yang berdosa bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan lagi pertobatan. Jadi jangan kita takut atau malu datang kepada Tuhan kembali saat kita sudah pernah berdosa, kita mungkin melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya. Kita tahu bahwa dia terus mencari kita, dia cari kita melalui panggilannya di firman-Nya, kita dengar khotbah, kita ke gereja, atau ada saudara atau siapa saja yang membagikan kisah tentang firman Tuhan kepada kita, itu bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mencari kita dan memanggil kita kembali. Dan jangan semakin menjauh saat ini domba ya, dipanggil-panggil gembalanya, diteriakin di mana, jangan malah sampai tidak mau datang, malah sembunyi, tidak mau ketemu. Saat dipanggil, datang kepada dia. Dan betapa gembiranya sorga, betapa gembiranya Bapa, betapa gembiranya Tuhan Yesus kalau kita mau berbalik kepada dia. Saat kita mau untuk kembali, sekalipun kita sudah pernah jatuh, kita sudah pernah tersesat, tetapi saat kita mau mendengar suaranya yang setia mencari kita, kita akan membawa sukacita yang di surga. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang telah bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau mau hitung-hitung banyak sekali nih 99 yang tidak perlu pertobatan, yang bahkan rela ditinggalkan untuk mencari yang satu. Tetapi
Yesus tidak hitung-hitung seperti di dunia, hitung banyaknya. Yesus lihat sangat berharga, satu jiwa sangat berharga. Kita adalah satu jiwa, setiap pribadi kita adalah unik, dan Tuhan Yesus sangat rindu untuk kita bisa berbalik kepada Dia, supaya kita tidak hilang lagi, tidak terhilang, tetapi kita bisa dibawa pulang ke rumah, berkumpul bersama dengan umatnya yang lain yang mau untuk mendengar suaranya, dengar-dengaran suaranya, dan mau hidup melakukan perintah-perintahnya. Perikop yang berikut, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan kedua dipakai Tuhan Yesus adalah dirham, uang. Tadi domba yang pertama, sekarang uang. Tuhan Yesus hitung lagi ada 10. Kalau domba tadi 100. Ini ada perempuan yang punya 10 dirham. Nah, hilang satu. Jatuh, mungkin tercecer, dia taruh di atas meja, dikumpulin dan jatuh satu. Tuhan Yesus bilang kalau dia kehilangan salah satunya, tidak menyalakan pelita, pasti dia akan nyalakan pelita. Dia sapu rumahnya, dia cari dari satu sudut ke sudut berikut, ya, itu uangnya dengan cermat. Jadi tidak asal-asal cari, dia benar-benar meneliti di setiap lantai di situ, dia sapu baik-baik, taruh pelita supaya semakin terang dia bisa lihat sampai ia temukan kembali. Tuhan tidak mau untuk ada satupun anaknya yang terhilang. Kerinduan Tuhan adalah benar-benar domba yang tersesat bisa pulang. Ini tentang dirham bisa ditemukan kembali. Nah, perempuan ini dikatakan dia cermat menyapu rumahnya, mencarinya sampai ia temukan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Senang, kesenangan itu dengan dia pakai memanggil sahabatnya, tetangga-tetangganya untuk bersukacita bersama dengan dia, sebab dirhamnya yang hilang telah ditemukan. Bukan yang 9 yang tetap ada, tetapi dia bersukacita karena satu yang hilang bisa ditemukan kembali. Nah, demikian Yesus bilang, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ternyata yang bisa membuat malaikat bersukacita di sorga adalah saat satu orang berdosa. Sorga dipenuhi sukacita saat satu orang berdosa dan bertobat. Nah, kalau pesan ini datang kepada kita, apa yang mungkin masih kita tidak ikuti, tidak taati perintah Tuhan, saat kita berbalik akan ada sukacita yang besar di surga. Seperti perempuan yang menemukan kembali satu dirhamnya yang hilang, padahal dia masih punya 9. Dia tidak bilang, tidak apa-apa hilang satu. Demikian itulah Tuhan. Tuhan mau sekali supaya kita berbalik kepada Dia. Tidak ada di hatinya untuk satu anaknya bisa hilang, tetapi dia berusaha, dia usaha. Coba kita lihat dalam hidup kita, mungkin semasa muda atau yang masih muda juga sudah lama melakukan hal yang tahu Tuhan tidak berkenan, tetapi masih enak-enak saja di situ. Tuhan rindu sekali datang terus-menerus mencari. Nah, ini seperti itu, mungkin ada keluarga, orang tua yang ingatkan terus, atau ada teman yang terus mengingatkan sampai dia mau untuk pulang. Nah, seperti inilah sukacitanya sorga saat mau pulang berbalik kepada Dia. Perumpamaan ketiga perumpamaan tentang anak yang hilang. Dimulai dari domba, Tuhan pakai perumpamaan, dirham, dan sekarang anak yang hilang.
Perumpamaan ini sudah sangat sering juga kita dengar ya tentang anak yang hilang ini, tapi kita baca ulang ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini seorang ayah yang punya 2 anak laki-laki, dan anaknya yang bungsu ini, yang paling muda, yang kecil, papanya masih hidup, sudah minta diberikan bagian harta milik. Nah, biasanya kan harta orang tua itu dibagi menjadi warisan saat orang tuanya sudah meninggal. Tetapi ini dia pergi minta dulu haknya. Dia bilang, kasih hakku dulu, berikan kepadaku yang harta yang menjadi milik saya, menjadi hak saya. Dan ayahnya melakukan seperti yang anaknya minta seperti itu. Dia membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara kedua anaknya. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi dibagi 2, nah bagian anak bungsu dia jual seluruh bagian yang dia sudah terima. Jadi mungkin dapat sawah kah, dapat ternak, apa yang dia dapat semuanya dia jual, dan dia pergi ke negeri yang jauh, tinggalkan kampungnya. Dia pergi dengan uang yang banyak dan dia boroskan harta miliknya. Dia habis-habiskan semua harta miliknya dan hidup foya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Habis semua, jadi itu harta benda, uang yang dipakai berfoya-foya, tidak diurus dengan baik, itu bisa habis. Jadi harta itu perlu dipelihara, tidak dihabis-habiskan begitu saja, tetapi dipelihara. Kita hanya pengurus dari harta yang Tuhan berikan. Sekalipun dia merasa, saya sudah menjadi hak saya sudah punya ini uang semua, saya pakai semau saya. Dan ternyata dia menikmati hidupnya seperti itu, tetapi masih ada hidupnya di depan. Bukan hanya beberapa waktu di mana dia habiskan dengan enak-enak, dengan foya-foya semua hartanya. Karena setelah itu, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Dari kaya sekali, banyak sekali hasil penjualan dari harta milik yang sudah diberikan papanya, dia habiskan dengan foya-foya, bersenang-senang tanpa pikir ada masa depan, ada hari esok di mana dia perlu mengatur pengeluarannya, dan di situ ada bencana kelaparan. Ada hal yang dia tidak pikirkan terjadi, dan timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Dia mulai tidak punya apa-apa, dia melarat, tidak ada makanan. Dia mulailah cari kerja. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi dia cari kerja dan pekerjaan yang dia dapat adalah menjaga babi di ladang. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi mungkin ini pekerjaannya di ladang tidak termasuk dikasih makan ya. Dia digaji untuk jaga babi di ladang, tetapi tidak termasuk makanan, karena di sini dikatakan dia kelaparan. Nah, ada kan upah orang-orang bekerja begitu, ada gaji yang bulanan mungkin dikasih, tetapi tidak termasuk tempat tinggal, tidak termasuk makanan dan minuman. Nah, dia kelaparan saat bekerja dan tidak ada makanan, jadi dia mencoba untuk mau makan ampas yang menjadi makanan babi. Dari banyak sekali uang, sekarang tinggal mencoba memakan makanan dari ampas makanan babi, tapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepada dia. Sampai ampas makanan babi pun tidak diberikan kepada dia. Betapa pelitnya juga ya ini bosnya di sini tempat dia kerja. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Dia mulai sadar. Jadi ini penting sekali ayat 17, kata menyadari.
Ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadar, dia ingat waktu saya di rumah papa saya, banyak sekali orang-orang yang kerja kepada papanya, orang upahan, banyak hamba yang bekerja, dan mereka semua berlimpah-limpah makanan. Mereka bisa makan sama-sama, apa yang dimakan oleh papanya, yang dia makan sama saudaranya dulu waktu masih tinggal di rumah papanya, yang orang upahan pun bisa makan sama-sama. Nah, tempat dia kerja sekarang sampai ampas makanan babi pun tidak dikasih. Nah, dia sadar di sana. Dia mulai sadar dan ingat, wow, di rumah papaku berlimpah-limpah makanan untuk orang upahan. Saya di sini bekerja, ampas makanan babi pun tidak dikasih. Dia bilang, di sini aku mati kelaparan. Kalau dia terus melanjutkan bekerja di situ, tidak ada makanan yang dia makan. Dia sudah bilang, aku mati. Dia akan mati kelaparan kalau tinggal di situ. Itu ayat 17, dia menyadari. Kemudian ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Jadi dia mulai berpikir di dalam hatinya. Setelah dia tahu bahwa kalau saya tinggal terus di sini saya akan kelaparan, dia sadar di situ, dia sadar semua yang dia sudah lakukan, dia mulai berkata kepada dirinya sendiri, aku akan bangkit dan pergi. Dia bilang, saya mau bangkit, mau berdiri, tapi bukan cuma berdiri, dia mau lanjut dengan pergi kepada Bapakku. Ada di pikiran dia mau bangkit berdiri, pergi kepada papanya. Dan dia pikir mau berkata apa ya nanti sama papa saya. Dia bilang dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini dia baru pikir-pikir ya sambil jaga babi mungkin. Saat dia menyadari, dia mulai berpikir-pikir. Mungkin tidak cuma 1-2 hari dia pikir ya. Mungkin dia berpikir beberapa lama karena mungkin dia juga mungkin dia pikir, aduh saya takut papaku nanti marah, atau papaku usir saya malah karena saya sudah minta bagian saya sebelum waktunya, bahkan saya habis-habiskan semua. Dia pasti berpikir dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan di hati. Nah, seperti ini kan kadang kita kalau melakukan sesuatu kita pikir bagaimana ya kalau saya bikin ini, bagaimana kalau saya bikin itu. Nah, ini dia menguatkan hatinya. Dia menyadari betul-betul kesalahannya dan dia mempertimbangkan dalam hatinya untuk bangkit dan pergi, minta ampun kepada papanya, mengakui dulu. Dia bilang, saya mau pergi kepada Bapakku dan mengakui dulu. Dia bilang, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia sebut dulu kata sorga, kepada Bapa Tuhan yang di surga dan kepada Bapanya yang di bumi. Dia tahu dan sadar. Dan dia di sini ayat 19 bilang, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia tahu diri. Dia tahu diri, saya sudah habiskan harta ayahnya, tidak layak lagi dia disebut anak. Dia sudah seperti minta haknya ya, jadi tidak ada hak lagi sebagai anak. Dia bilang, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia mau pergi melamar kerja kembali ke papanya karena dia sudah menghabiskan semua bagiannya. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini yang penting sekali. Karena bisa kita pikir-pikir, aku akan bangkit, aku akan pergi, aku akan berkata kepada papaku, tetapi kalau tidak pernah dilakukan sama saja. Cuma di dalam pikiran aku akan. Tetapi ayat 20 menunjukkan bagaimana anak muda ini, anak bungsu ini, pastinya dia berdoa juga, Tuhan tolong saya, kuatkan saya untuk berani pergi, untuk berani pulang mendekati papa saya. Untuk pasti ada malu, ada takut, campur-campur semua untuk pulang. Dan Roh Kudus memberikan keteguhan hati kepada dia. Dia bangkit, dia pergi kepada bapaknya. Tuhan menyanggupkan kita, Tuhan memberikan kesanggupan dan kekuatan kepada kita saat kita mau untuk benar-benar bertobat.
kita benar-benar mau memilih untuk mengikuti apa kata Tuhan, apa kata Roh Kudus dalam hidup kita, tidak tinggal dengan saya takut, saya malu, jangan sampai kalau saya pulang saya diusir papaku, jangan sampai kalau pulang saya dimarahi papaku. Semua itu kan bisa menjadi pertimbangan-pertimbangannya, tetapi dia minta kekuatan dalam Tuhan. Jadi hanya Tuhan melalui Roh Kudus yang sanggup menolong kita untuk berani, untuk kuat di mana kita tidak berani, kita takut. Banyak ketakutan-ketakutan, pertimbangan-pertimbangan dalam hati kita, tetapi saat kita mau serahkan kepada pertimbangan Tuhan, Tuhan kuatkan dan teguhkan hatiku supaya aku berani pulang mengakui kesalahan saya, mengakui dosa-dosa saya, dan mohon belas kasihan yang seperti ini, minta untuk dijadikan saja orang upahan, minta untuk dijadikan salah satu hamba dari Bapaknya. Dan keberanian itu yang membuat perubahan di dalam hidupnya. Kalau dia cuma berpikir sambil jaga babi, tapi tidak pernah lakukan, tidak akan pernah terjadi perubahan dalam hidupnya. Tetapi keberanian yang dibangkitkan oleh Roh Kudus membuat dia bangkit, dia pergi kepada Bapaknya. Kita lanjut ayat 20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi dengan keberaniannya itu, semua yang ditakutkan ternyata tidak terjadi. Nah, banyak sekali kita ketakutan duluan, menjadi tidak berani bikin sesuatu. Tetapi saat Roh Kudus memberikan kekuatan, roh keteguhan hati kepada dia, ayahnya yang masih jauh, dia lihat anaknya. Mungkin dia setiap pagi berdoa, anakku kapan engkau pulang, anakku kapan engkau pulang. Dia melihat di kejauhan, mungkin setiap pagi papanya di depan pintu melihat, anakku kapan anakku pulang. Dan ternyata hari yang ditunggu-tunggu itu datang. Dia lihat di kejauhan ada anaknya yang sudah menyadari kesalahannya, anaknya yang berani dengan kekuatan dari Tuhan untuk bangkit dan pergi menemui papanya, sudah persiapkan semua kata-kata permohonan ampun, dan papanya melihat dari jauh. Papanya sangat senang sekali dia yang berlari. Jadi ayahnya tergerak belas kasihan, bukannya marah, ini nih anak yang kasih habis-habis harta saya, yang sudah sepertinya mengutuki ya kalau papanya mati karena sudah minta warisan sebelum papanya meninggal. Papanya bukan seperti itu. Dia tidak bilang, ini nih pulang saya akan marahi dia atau saya usir. Tidak. Ayahnya malah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kalau kita lihat Yesus berulang kali di pembacaan kita sekarang, kita di Matius, di Lukas ya, kita lihat sebelum-sebelumnya bagaimana Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan aksi dimulai dengan hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Nah, ayah dari anak bungsu ini juga tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Ayahnya yang malah berlari, anaknya yang takut-takut, malu, pasti malu untuk pulang. Dia pelan-pelan jalan dengan kepala tertunduk. Seperti ini kan kalau kita salah ya, kita datang mendekat kembali, tertunduk, tidak berani melihat ke depan. Malah papanya yang datang berlari, memeluk dia, merangkul dan mencium dia. Seperti ini tadi di dua perumpamaan yang kita sudah baca, betapa bersukacitanya sorga saat ada seorang anak yang berbalik, yang menyadari kesalahannya, bangkit dan pergi minta ampun kepada Bapa. Seperti ini yang sorga lakukan, sukacita ada di sorga. Ini si ayah bersukacita mendapatkan anaknya, merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Apa yang dipikir-pikirkan dan direnung-renungkan, dipertimbangkan oleh anak bungsu ini ternyata sangat berbeda yang terjadi. Yang dia takuti, yang dia malu, tidak berani angkat muka lagi datang kepada bapaknya, ternyata tidak seperti itu. Dia sudah siap tidak diterima lagi sebagai anak. Dia sudah siap tidak layak lagi diterima sebagai anak oleh papanya. Tetapi malah papanya minta kepada hamba-hambanya membawakan jubah terbaik, bukan baju biasa-biasa tapi jubah terbaik, dipakaikan kepadanya, dikenakan cincin pada jarinya, dan dikenakan sepatu pada kakinya. Bahkan dipotongkan anak lembu tambun, bukan anak lembu yang kurus, tetapi yang tambun, disembelih dan berpesta bersama-sama semua hambanya yang lain dan bersuka cita. Karena menurut dia anaknya telah mati, sudah pergi jauh. Dia pikir anaknya tidak akan pulang kembali. Tetapi dia yang mengatakan anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Dan mereka semua bersuka cita atas kepulangan anak bungsu itu. Kadang kita takut untuk pulang ya, kadang kita takut karena kita takut risiko yang didapat akibat kesalahan yang kita sudah lakukan. Kita takut nanti dimarahi, kita takut malah dikucilkan. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan di sini tidak seperti itu. Saat kita menyadari, datang mengakui ini anak, tetap papanya kasih kesempatan berbicara. Papanya di ayat 21 memberi kesempatan anak itu berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Mengakui di hadapan Bapa, aku sudah berdosa, aku sudah salah Tuhan. Dan Tuhan tidak akan melempar kita jauh. Tuhan tidak akan bilang, saya tidak mau terima lagi permohonan ampunmu. Dia peluk kita, dia bahkan akan mengenakan jubah yang terbaik. Saat kita benar-benar sungguh-sungguh menyadari, bangkit dan pergi dan berkata, ini ada proses-proses yang dilalui oleh anak yang hilang tadi ini untuk kembali kepada bapaknya. Dimulai dengan terlebih dahulu sadar, menyadari. Karena kalau tidak sadar bahwa kita sudah salah, kita sudah berdosa, kita akan terus lakukan yang sama. Karena ya saya tidak salah, semua yang saya lakukan baik. Dan dia juga bisa mengalahkan ketakutannya, dia mengalahkan rasa malunya. Pasti malu sekali kalau kita sudah pernah berbuat salah. Ini kita alami ya, kalau kita salah kita malu untuk pergi mengakui, kita malu untuk dan tidak berani untuk pergi mengakui karena yang takut tadi, takut dimarahi, takut ditolak, takut tidak diterima. Tetapi ini contoh Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita bagaimana Bapa di surga tidak menolak, tetapi dia menyambut dengan sukacita. Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur.
Maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Kita lihat bagaimana saudaranya ini, kakaknya ya, karena yang hilang tadi anak bungsu, kakaknya yang sulung ini pulang. Wih, kenapa ada ribut-ribut di rumah ini? Ada tari-tarian, ada bunyi seruling, banyak orang. Apa yang terjadi? Selama ini dia pulang kerja adem-adem saja, tenang-tenang aja sejak adiknya pergi ya. Dan ini kok ada sepertinya pesta di rumah. Nah, dia nggak langsung masuk rumah, dia panggil salah seorang hamba. Tanya semua, apa artinya semua ini? Apa yang terjadi? Nah, hamba itu menceritakan kalau adiknya sudah pulang. Mungkinlah, saya nggak tahu apakah dia cerita ini hamba kalau adiknya nangis-nangis minta maaf sama papanya. Tapi intinya dikatakan adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun. Ini yang membuat dia marah. Wah, ini adik saya sudah menghabiskan dan memboroskan harta kekayaan papanya, tetapi kok malah dia dibikinkan pesta, disambut dengan meriah seperti itu, dipotongkan lembu tambun. Tetapi dia ini isi hatinya yang terbongkar semua ya. Saat itu dia marah, tidak mau masuk ke dalam rumah daripada dia, waduh, puji Tuhan, adikku sudah pulang dengan selamat. Puji Tuhan, adikku yang selama ini sejak dia pergi mungkin dia lihat papanya sedih, tetapi dia tidak lihat itu. Yang dia cuma pikir tentang adiknya yang sudah menghabiskan dan menghamburkan harta papanya, ternyata diterima dengan baik saat pulang, bahkan dipestain, bahkan dipotongkan lembu tambun. Ini yang membuat dia marah. Iri hati membuat dia marah daripada bersyukur. Kita lihat tadi bagaimana di perikop pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang mendengarkan Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat bukannya bersyukur, bukannya puji Tuhan, gak usah dicari lagi, gak usah dihotbahin lagi. Mereka sudah langsung datang mencari Yesus, tetapi mereka malah bersungut-sungut, mereka malah tidak senang. Orang Farisi dan ahli Taurat saat para pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap berdosa di masyarakat datang kepada Yesus. Nah, ini yang terjadi dengan anak sulung. Bukannya anak sulung ini bersuka cita adiknya pulang, sekalipun ya ada sudah dikecap, di label juga sudah bersalah ya, sudah menghambur-hamburkan uang, memboroskan harta kekayaan papanya, seperti yang dilabelkan kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa di masyarakat yang Yesus ambil tadi perumpamaan tentang anak domba yang hilang. Malah itu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang marah, jengkel, bersungut-sungut akan apa yang Yesus lakukan menerima orang berdosa dan pemungut cukai. Nah, anak sulung ini kurang lebih seperti itu. Dia malah marah, dia malah tidak mau masuk rumah, tidak pergi mencari adiknya untuk dipeluk dengan sukacita karena sudah pulang. Karena dia lebih menghitung-hitung uang, menghitung harta, menghitung semua yang sudah hilang. Dia lebih melihat berharga itu harta dan semua semua kekayaan ayahnya yang sudah dihabiskan oleh adiknya dibanding nyawa adiknya. Nah, Tuhan Yesus sangat berbeda. Tuhan Yesus tidak memperhitungkan yang 99 domba, dia cari satu yang hilang, yang tersesat, seperti perempuan yang kehilangan 1 dirham, yang 9-nya dia tahu aman di situ, dia cari dengan cermat yang hilang. Seperti ini Bapa dari kedua anak ini sangat bersukacita karena anaknya yang hilang kembali dan yang dia pikir sudah mati hidup kembali. Tetapi kakaknya tidak demikian. Kita
lihat dia marah sekali dan membongkar semua apa yang di hatinya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ya, ikut semua, saya taat semua yang Bapa bilang, saya pergi kerja tiap hari, saya lakukan yang terbaik. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Nah, kadang kalau kita lihat seperti ini kehidupan kita, ya, kita banding-bandingkan. Kita lihat, saya sudah baik, kenapa terjadi seperti ini dalam hidupku? Kenapa saya mengalami seperti ini? Saya kan tidak pergi mencuri, saya jujur, saya hitung-hitunglah semua yang sudah dilakukan. Tapi kok kenapa saya dapat ujian hidup seperti ini, Tuhan? Kenapa saya dapat masalah ini? Kok yang orang sepertinya menghambur-hamburkan harta yang Tuhan percayakan pakai dengan tidak benar? Ini dia bilang adiknya dengan pelacur, ya, semua dia lihat semua yang salah yang adiknya bikin, tapi kok hidupnya diberkati. Dia kok malah datang pulang dikasih jubah yang terbaik, dikasih cincin, dikasih sepatu. Kenapa saya yang sepertinya biasa-biasa saja pergi kerja tiap hari tapi tidak pernah merasakan lembu tambun dipotongkan semua? Nah, ini yang cara berpikir perspektif yang salah dari si anak sulung ini, karena ayahnya berkata sesudah itu, ayat 31, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ayahnya bilang, semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Cuma dia tidak sadar saja. Dia tidak menyadari bahwa semua yang aku punya ini, papaku punya, adalah bagianku. Papanya tidak pernah larang kalau mau potong lembu tambun, tetapi dia sendiri yang tidak mau ambil. Dia malah menghitung-hitung bahwa papanya tidak pernah potongkan lembu tambun. Papanya tidak pernah menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Padahal dia punya semua, mau potong bukan anaknya, mau potong yang induknya yang besar dan gemuk dan tambun pun papanya tidak akan larang. Tetapi dia sendiri yang tidak menyadari bagaimana semua yang menjadi milik papanya adalah miliknya. Nah, kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk melihat bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatu untuk kita. Tetapi kadang kita yang tidak menyadari. Kita tidak menyadari bahwa saya sudah diberikan sukacita di dalam hati saya, damai sejahtera saat Yesus ada di dalam saya. Yesus yang terlebih besar ada di dalam kita. Roh Kudusnya bekerja di dalam kita. Rohnya jauh lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Mari kita pergunakan semua itu. Jangan pikir, oh, saya tidak diberikan. Kita yang sudah diberikan semua itu. Tuhan Yesus berkata bahwa damai sejahteraku sudah kutinggalkan bagimu. Nah, kita perlu menyadari itu semua supaya saat damai sejahtera kita, sukacita kita mau tercuri, kita ingat semua itu sudah jadi milik saya. Tinggal saya selama ini kok tidak menyadari. Sekarang saya mau sadar bahwa segala yang Bapa punya di surga, saat saya mau sadari bahwa itu menjadi bagian saya tinggal perkatakan, saya ambil sukacitaku penuh karena Tuhan ada bersamaku. Dan berkat ada di atas kepala orang benar, kata Amsal, ya. Bagaimana berkat-berkat Tuhan sudah ada di atas kepala orang benar saat kita mau berusaha, kita mencari, kita bekerja. Jadi bukan cuma bilang, oh ya saya berdoa dan datang sendiri. Kita berdoa dan berusaha, Tuhan yang akan memberikan semua keperluan kita. Dan bagaimana saat kita sudah sadar dan mengakui hal-hal yang kita salah selama ini, kita sadari terlebih dahulu, kita bangkit, kita berdiri, kita pergi kepada Bapa, minta ampun, Bapa, selama ini aku tidak menyadari bahwa Engkau ada di dalamku, Engkau bersama-sama dengan aku. Segala berkat-berkat sudah Engkau siapkan, tetapi aku yang tidak sadar di sana,
aku tidak melakukan bagianku, dan mari kita melakukan bagian kita, mempercayai Dia dengan segenap hati. Bagian kita untuk bertobat. Inti dari pembacaan Lukas 15 ini adalah pertobatan, berbalik kepada Dia saat Dia mencari kita. Ini domba yang dicari, dirham yang hilang ini dicari. Nah, kalau yang anak yang hilang, Dia yang menyadari sendiri dan pulang. Nah, mari kita sadari hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan dalam hidup, dan kita berbalik, berkata kepada Bapa di surga, mohon ampun, kita tidak layak, tetapi Dia yang melayakkan kita dan menyambut kita. Dia sudah menyambut seperti ayah dari anak bungsu ini, dan dia saat melihat dari jauh, dia berlari, memeluk dan mencium anak-anaknya yang mau untuk menyadari dosa-dosanya dan berbalik kepada Dia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.